1 Tawarikh pasalnya yang keempat ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah temukan semua? Katakan amin. Ya, kita baca dari kata Yabes ya. 1, 2, 3. Ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, ya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini tema kita yaitu melepaskan kutuk mendapat berkat. Melepaskan kutuk mendapat berkat. Beberapa waktu yang lalu di malam doa dan pujian di gereja, kita sudah membahas bagian ini, bahwa latar belakang diberi nama Yabes oleh ibunya, oleh karena ketika Yabes dilahirkan, ibunya mendapatkan kesakitan yang sangat amat dalam, mendapatkan kesakitan yang sangat amat menyakitkan. Maka arti nama Yabes sendiri mendatangkan malapetaka atau mendatangkan kesakitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Yabes menghendaki terjadi kesakitan bagi ibunya waktu dia lahir? Tentu tidak. Apakah ini maksud daripada Yabes? Tentu tidak. Kita percaya bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang terjadi di luar daripada kehendak Allah, kecuali satu, yaitu dosa. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perhatikan bahwa kelahiran Yabes atas maksud Tuhan. Amin. Kelahiran Yabes atas maksud daripada kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia, bukan keinginan mamanya, juga bukan keinginan Yabes sendiri, tetapi dia lahir dengan mendapatkan berupa kutuk daripada ibunya. Kok anak ini yang lain lahir tetapi tidak sakit, tapi kok ini kok sakit? Ya, yang satu ini kok mendatangkan kesakitan yang begitu parah di dalam diri saya. Sudah, namamu ya, supaya diingat dunia, diingat keturunan selanjutnya, namamu Yabes. Yabes adalah apa? Ya, mendatangkan malapetaka atau mendatangkan kesakitan. Seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, ketika Divino lahir, ya, di umur 5 bulan, saya pegang perut ibunya, dan tiba-tiba saya bilang, anakku laki-laki, anak saya laki-laki. Oke, saya membuktikan apakah itu suara Tuhan atau apa. Saya membuktikan ketika cek pertama, dari USG mendapatkan bahwa Divino adalah anak laki-laki. Tetapi USG berikutnya sudah mulai rabu, tidak kelihatan. Lah, khawatir saya, jangan sampai beta anak ini perempuan. Tidak jadi masalah, mau perempuan mau laki-laki, saya terima. Ibunya bilang begini, awas orangnya seorang Batak itu agak susah menerima anak perempuan nanti kalau diharapkan anak laki-laki. Karena memang di budaya kita itu anak laki-laki itu yang lebih tonjol di dalam keluarga. Jadi anak laki-laki yang memegang ahli waris daripada orang tua, bukan perempuan. Nah, saudara-saudara, ketika Divino lahir, apa yang terjadi? Betul, anak saya laki-laki. Dan pertama sekali saya lihat bahwa bukan ibunya yang lagi menderita, bukan Divinonya yang lagi menangis, tetapi saya lihat burungnya. Nah, saya lihat burungnya. Oh, rupanya anak saya.
pergumulan yang lama. Dan itu betul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemberian nama Divino pun oleh karena ada dasarnya, karena Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan rahasianya bagi saya, dan akhirnya saya beri namanya Divino. Nah, saudara-saudara, demikianlah Yabes. Ketika dia dilahirkan, maka dia mendapatkan kutuk dari mamanya karena dia mendapatkan kesalahan ketika Yabes lahir. Nah, dari firman Tuhan yang latar belakang yang firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pagi hari, maka kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini atas seizin Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergumulan kita, di luar dari pengetahuan kita. Dan itu semua atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saudara-saudara dan saya hidup dalam penderitaan, maka itu atas seizin Tuhan. Terima itu, bersyukur. Oleh karena apa? Oleh karena itu adalah seizin Tuhan. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa pergi dari kondisi itu, karena memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kalau saudara-saudara diizinkan oleh Tuhan untuk mendapat berkat, bersyukurlah. Oleh karena apa? Oleh karena itu berkat. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini atas seizin Tuhan. Banyak orang tua yang mengeluh, kok anak saya kok bandel sekali ya? Kok anak saya nakal sekali? Kok anak saya susah sekali datang ibadah? Kok anak saya susah sekali datang dalam persekutuan pemuda? Kok anak saya ini hidupnya minum mabuk? Kok anak saya hidupnya begini? Kok anak saya hidupnya semrawut begitu? Kok anak saya susah sekali dinasehati? Tidak mau dengar. Ada apa? Kenapa bisa terjadi? Sering kali kita menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau memberikan saya anak seperti ini? Tuhan, kenapa Engkau menganugerahkan saya anak seperti ini? Sering sekali kita bertanya begitu. Ingat sekali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Semuanya atas izin Tuhan. Jadi segala sesuatunya kita responi. Yang pertama adalah bersyukur. Dan kalau itu berupa kutuk, mari datang lepaskan. Gimana caranya? Yang kedua, Yabes ketika dia besar, Yabes ketika dia mengerti tentang Tuhan, Yabes ketika dia tahu dan mengenal Tuhan, maka dia tahu arti namanya. Dia menyadari, oh saya ini rupanya adalah anak yang mendatangkan malapetaka, kesakitan bagi orang tua saya. Maka Yabes, apa cara Yabes untuk datang, untuk melepaskan kutuk itu? Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ayat yang keberapa? Ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia datang kepada Tuhan karena Yabes menyadari tidak ada kutuk yang bisa dilepaskan oleh manusia kecuali daripada Tuhan. Amin. Tidak ada kutuk yang bisa dilepaskan oleh diri saya sendiri kecuali Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa dilepaskan oleh manusia kecuali daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Yabes datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Nanti kita melihat isi doa Yabes di sini. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan. Perhatikan, dan Allah mengabulkan permintaannya. Ketika Yabes datang kepada Tuhan, Yabes datang memohon kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan permintaan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali banyak kejadian di dalam hidup ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita, yang membuat kita bertumbuh. Kadang-kala kita mencari pengharapan kepada yang lain. Betul? Betul Kak Sade? Nah, betul ya dong? Betul. Ya, saudara-saudara, sekarang firman Tuhan jelas bagi kita. Carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kondisi
kondisi hidup keluarga kita, kondisi kehidupan anak-anak kita hanya bisa diubahkan, hanya bisa diluruskan kembali oleh Tuhan Allah. Yaitu siapa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dunia membebaskan kita, menebus kita dari salah dan dosa itu, membebaskan kita dari kutuk itu. Harus melepaskan. Dan itu dari siapa? Dari pengenalanku akan Tuhan. Dari diri sendiri. Sehebat-hebatnya orang lain mengintervensi pergumulan kita, penderitaan kita. Tetapi ingat sekali lagi, bahwa diri sendiri dengan Tuhan keputusannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketika Yabes menyadari, mengenal Tuhan dan menyadari, oh, aku ini kayaknya mendatangkan malapetaka, mendatangkan kesakitan bagi keluargaku, bagi ibuku, maka tidak ada jalan lain. Aku mau datang kepada Tuhan, berseru, Tuhan, kiranya Engkau melimpahi aku dengan berkat. Amin. Sudahkah kita berdoa buat anak-anak kita? Demikian. Sudahkah kita berdoa buat diri kita sendiri, memohon kepada Tuhan, aku ini hidupnya begini, aku ini dilahirkan begini oleh orang tua. Sudahkah engkau berseru kepada Tuhan demikian? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat akibat dari ketika Yabes datang kepada Tuhan. Akibat daripada Yabes datang memohon dan berseru kepada Tuhan, kita lihat dia bilang begini, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Saudara-saudara, tercatat di dalam Alkitab salah satu daerah yang diberi nama adalah Yabes Gilead. Kenapa? Karena Yabes Gilead didengar oleh Tuhan. Karena Yabes didengar oleh Tuhan, seruannya didengar oleh Tuhan. Akibat dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kutuk dosa, kutuk kesakitan, kutuk malapetaka itu lalu daripadanya. Yang ada adalah berkat. Daerahnya diperluas oleh Tuhan, kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mendapatkan dari sejarah dunia nama Yabes nanti akan terus sampai dunia datang. Ada satu daerah yang namanya Yabes. Kenapa? Apakah bisa demikian? Kok nama daerah itu menjadi mendatangkan kesakitan? Kenapa? Ada satu sejarah yang dahsyat yang luar biasa, yaitu Yabes berseru kepada Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi hidup ini. Amin. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Tuhan kerjakan. Kuncinya adalah saya mau datang kepada Tuhan atau tidak. Kuncinya adalah saya mau berubah atau tidak. Itu keputusannya. Keputusan finalnya adalah aku datang kepada Tuhan, aku berseru memohon berkatnya, dan ketika berkatnya datang kepada Tuhan, aku berubah, aku hidup di dalam Tuhan. Aku tidak mau melakukan hal yang menjengkelkan dan bahkan menyakitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan mengubah kehidupan kita. Lokoliru itu dia jadikan sebuah kota kecil, di mana mata seluruh pulau ini dan bahkan mungkin mata NTT ini dan bahkan mata Indonesia sekalipun bisa tertuju di tempat ini. Kenapa? Tidak ada yang mustahil. Masalahnya adalah kunci dan mau berseru kepada Tuhan. Amin. Saya berharap di Lokoliru ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Ada orang tua, ada keluarga yang sungguh-sungguh berharap memohon kepada Tuhan untuk sesuatu yang sudah mungkin kita takutkan selama ini. Saudara-saudara, kira-kira di Lokoliru apa yang ditakuti? Di daerah ini apa kira-kira yang membuat contohnya seperti Padang, daerah di lokasi gereja itu. Katanya nggak bisa bangun di sana, itu bahaya loh. Betul kosong. Itu Padang itu tempat pembuangan apa? Pembuangan ari-ari lah, bekas-bekas apalah yang mati lah yang di sana kan? Iya toh? Salah atau tidak? Saya dengarnya begitu. Yang semuanya di sana. Tapi sekarang apa yang terjadi? Di sana Tuhan hadir. Amin. Di sana Tuhan. Ada ketakutan? Tidak ada. Berkat Tuhan melimpah.
Coba pagar kita bagus, di sana akan ada tanaman yang luar biasa. Ya, Inalihi sudah pernah bertanam, bercocok tanam di sana. Berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi akibatnya ketika datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Daerah kita diperluas oleh Tuhan, wilayah kekuasaan kita diperluas oleh Tuhan, dan bahkan nama kita tercatat di dalam kehidupan sejarah di dalam. Lihat, Yabes yang artinya adalah mendatangkan kutuk dijadikan sebuah nama, dijadikan sebuah nama. Hebat ya Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil, yang mengubah akan menjadi baik. Nah, berikutnya berkat yang berkat seterusnya yang didapatkan oleh Yabes adalah menyertai Yabes, melindungi Yabes dari malapetaka, dan bahkan tidak dapat Yabes yang namanya kesakitan sepanjang hidup sampai dia mati. Yabes diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mendapatkan, Tuhan mengabulkan. Wah, hebat ya saudara, mengubah kutuk dan mendapat berkat, ya, melepaskan kutuk dan mendapat berkat. Pertanyaannya bagi kita saja, apakah saya dan saudara Bapak Ibu, apakah siap melepaskan kutuk itu dari hidup kita? Amin. Datang pada Yesus, hanya itu saja. Datang pada Tuhan, hanya itu saja. Datang kepada Tuhan, hanya itu saja. Kalau kamu tidak mau datang kepada Tuhan, maka kutuk itu akan menyertai anak-anak, menyertai cucu-cucu, menyertai keturunan, sampai keturunan seberapa akan mendapatkan. Ingat, Tuhan akan mengubahnya, akan melepaskannya dari diri kita ketika kita datang. Apakah kita siap datang kepada Tuhan Yesus? Amin. Apakah hati kita siap dipersembahkan untuk Tuhan? Amin. Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sangat jelas bagi kami. Membuat kami mengerti, memahami arti hidup kami. Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau mengubah hidup kami menjadi baik, mengubah kehidupan kami, cara hidup kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari hamba-Mu Yabes.